60700119050 dari kelompok 2. Di sini pada mata kuliah metode penelitian, saya akan menjelaskan mengenai sistematika susunan proposal, di mana pada sistematika susunan proposal itu terbagi atas beberapa. Pada kelompok kami itu akan menjelaskan 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua itu tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu metode penelitian. Saya sendiri akan membawakan bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini berisi alasan mengapa penelitian itu penting dilakukan. Misalnya itu, penelitian ini penting dilakukan karena penelitian terdahulu belum menjawab tinjauan pembentukan peternakan yang sesungguhnya, kemudian menggunakan cara pengukuran kebutuhan protein yang benar, yang kemudian itu menggunakan prosedur penetapan protein yang benar, yang keempat yaitu belum menggunakan metode yang benar. Kemudian selanjutnya yaitu pada rumusan masalah. Pada rumusan masalah sendiri ini itu akan mengidentifikasi masalah, misalnya belum menggunakan metode yang benar. Kemudian pada rumusan masalah ini ada pembatasan masalah, contohnya penelitian ini membatasi masalah pada metode saja, tidak ada yang lainnya. Kemudian pada rumusan masalah juga ada pernyataan masalah dalam kalimat tanda tanya, contohnya bagaimana tingkat kandungan protein ransum dengan menggunakan metode proximate analysis. Kemudian ada lagi contohnya itu bagaimana tingkat produksi telur layar menggunakan metode force molting dan sebagainya. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Pada tujuan ini sendiri itu akan bertujuan untuk mengetahui, memutuskan, mengevaluasi, menganalisis. Contohnya itu untuk mengetahui kandungan protein ransum dengan metode proximate analysis. Kemudian contoh lainnya itu untuk mengetahui tingkat produksi telur dengan metode force molting dan sebagainya. Untuk kegunaannya sendiri itu sebagai sumber informasi. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain, NIM 607119041. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari kajian integrasi yang berisi tentang ayat, hadis, fatwa ulama beserta tafsiran yang mendukung judul atau masalah yang diteliti. Kemudian kajian teoritis. Kajian teoritis itu berisi tentang uraian teori, dalil, konsep, variabel yang menjelaskan yang mendukung masalah yang diteliti. Kemudian uraian diambil dari literatur atau jurnal hasil penelitian sebelumnya. Kemudian tinjauan pustaka itu juga terdiri dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi firm level, regional level, cultural distance, dan market success. Kemudian kerangka berpikir ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu kerangka teoritis, ini mana jenis yang menegaskan tentang teori yang digunakan untuk landasan sekaligus untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kemudian kerangka operasional, yang dimana menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti berdasarkan konsep yang diteliti. Umumnya jenis ini sering digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian kerangka konseptual dapat dikatakan sebagai kerangka konseptual yang dimana terdapat asumsi teoritis yang nantinya teori teoritis ini yang akan digunakan dalam mengistilahkan objek yang diteliti. Kemudian cara membuat kerangka berpikir itu pertama membuat variabel, dimana jika kita bingung dalam menentukan variabel, kita dapat melihat judul yang diangkat atau masalah yang diangkat. Kemudian itu mengumpulkan referensi. Setelah mengumpulkan referensi, kita dapat yang ketiga itu kita dapat mendeskripsikan penelitian. Nah, setelah mendeskripsikan penelitian, yang keempat itu atau langkah selanjutnya itu pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. Kemudian yang kelima itu membuat kesimpulan. Nah, di sini pada pembuatan kesimpulan ini sebaiknya kita tidak bertele-tele dan menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang keenam itu atau yang terakhir itu
pembuatan kerangka berpikir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tinjauan pustaka atau bab 2 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mahaputra dengan NIM 60701190065. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu sistematika metode penelitian. Dalam sistematika metode penelitian terdapat beberapa sub, yaitu tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi atau teknik spilling, variabel penelitian, analisis data dan kriteria penelitian. Sistematika metode survei, di mana di situ sistematika metode survei terisi pernyataan di mana dan kapan dilaksanakan survei tersebut. Sedangkan metode yang digunakan metode survei yaitu pengamatan, pencatatan, pengumpulan dan melalui wawancara atau wawancara yang mendalam. Variabel penelitian yaitu di mana variabel contohnya produksi telur, kadar protein dan lain sebagainya. Analisis data, di mana analisis data yang digunakan yaitu korelasi dan kriteria. Jika R di atas 6 atau kuat, jika R di bawah 6 maka tidak kuat. Sistematika metode eksperimental yaitu di mana tempat dan waktu, yaitu tempat di mana penelitian itu dilaksanakan dan waktu penelitian itu dilaksanakan. Desing yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Variabel penelitian yang diukur, variabel produksi telur, kadar protein dan lain sebagainya. Analisis data mencari pengaruh perlakuan terhadap bagian badan dan kriteria yang berpengaruh. Jika fungsi F dihitung di bawah F, treble T dihitung di bawah T, tabel pada taraf 0,05. Analisis yang digunakan, di mana tujuan mencari ini adalah hubungan asosiasi, perbandingan dua sampel, pengaruh umum dan pengaruh percobaan. Analisis di mana analisis yang digunakan jenis-jenis korelasi, jenis-jenis unit, jenis-jenis multivariabel, jenis-jenis rancangan. Ya, mungkin sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.